Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Arif Mahfud dengan nomor NPM 41818191190141, mahasiswa Universitas Islam 45 Kota Bekasi, jurusan PJKR Reguler C 2019, akan presentasi dalam mata kuliah Profesi Kependidikan. Kali ini saya mengambil judul yaitu Peran Guru Pendidikan Jasmani di Era 4.0. Ya, jadi untuk saat ini mau tidak mau semua guru, baik itu guru bidang studi penjas ataupun yang lainnya, kita harus terus berkembang. Ya, jangan monoton, jangan begitu-begitu saja, tapi mengikuti perkembangan zaman. Ya, apalagi di zaman saat ini teknologi sudah makin gencar sekali. Jadi kalau para guru penjas terutama ketinggalan atau tidak mau berkembang di dunia teknologi, maka siswa juga akan tertinggal, ya kan? Bahkan terkadang murid lebih pinter di bidang teknologi daripada gurunya. Jadi mau tidak mau kita sebagai tenaga pendidik harus lebih aktif mengikuti perkembangan zaman. Ya, baik itu dari media sosial, kemudian handphone, laptop, atau teknologi informasi yang lainnya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana sih peran guru penjas di era 4.0. Oke. Yang pertama, sebagai kompetensi guru. Apa sih kompetensi guru? Kompetensi adalah kemampuan seseorang melakukan suatu kegiatan yang dapat segera diwujudkan untuk memenuhi keperluan tertentu. Dengan pengertian seperti itu dapat dipahami bahwa suatu kompetensi merupakan serangkaian kegiatan dengan materi, tujuan, cara, dan perlengkapan tertentu disertai kualitas penampilannya. Ini merupakan pengertian dari Prayitno. Ya, jadi kesimpulannya adalah kompetensi itu adalah suatu kompeten atau suatu keperluan, ya, keperluan diri untuk memenuhi apa menjadi tanggung jawabnya, baik itu dari materi, tujuan, cara, perlengkapan, semua harus paham. Ya, jadi bahasa saya, jangan seorang guru ketika mau mengajar saat itu baru persiapan. Jadi makanya dalam pendidikan itu ada yang namanya perencanaan. Ya, ada perencanaan, kemudian ada perlakuan, ada evaluasi, itu semua supaya menjadi guru itu profesional. Kemudian kompetensi guru sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan kompetensi sosial yang diperoleh dari lembaga penyelenggara tenaga pendidikan. Jadi menjadi seorang guru, terutama guru penjas, itu tidak mudah, ya, karena harus ada minimal 4 kompetensi yang harus dimiliki. Oke, yang pertama, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, sekurang-kurangnya meliputi paham wawasan atau landasan pendidikan, kemudian paham terhadap peserta didiknya. Ya, jadi bisa menguasai peserta didiknya, baik itu tingkat SD, SMP, SMA. Kemudian pengembangan kurikulum atau silabus, harus bisa mengembangkan kurikulum yang kadang sudah baku, kita kembangkan dalam proses pengajaran. Itu juga harus dimiliki oleh seorang guru. Kemudian perancangan pembelajaran atau sering disebut RPP. Ini jadi sebelum mengajar, guru harus bisa membuat RPP. Ya, apa yang
ingin kita ajarkan, apalagi sekarang RPP sudah 1 lembar ya. Itu guru harus dipaksa untuk berkembang ya kan. Kemudian pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Jadi nggak monoton satu arah, tapi harus ada komunikasi 2 arah. Kemudian pemanfaatan teknologi pembelajaran. Nah, ini yang saat ini sudah digaungkan, apalagi saat ini pandemi, mau tidak mau kita harus melek teknologi. Mungkin yang dulu kita hanya taunya mengajar di kelas monoton atau di lapangan aja, sekarang dipaksa untuk kreativitas dengan teknologi yang ada. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan hasil pembelajaran. Nah, ini jadi kompetensi yang harus dimiliki oleh guru ya. Pertama ini pedagogik, wawasannya luas, kemudian bisa mengembangkan kurikulum, bisa melakukan pembelajaran secara dialogis atau mendidik, dan evaluasi. Kemudian kompetensi kepribadian. Yang kedua, sekurang-kurangnya mencakup. Nah, ini guru harus pertama berakhlak mulia, sudah jelas. Kemudian bijaksana, mantap, maksudnya mantap itu yakin bahwa dirinya bisa mendidik. Kemudian berwibawa, stabil, tidak gampang marah, menahan emosi, jujur, mampu menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Jadi namanya guru, guguh nan ditiru. Apapun yang dilakukan guru menjadi contoh bagi siswanya. Pak guru aja contohnya Pak guru aja bohong, aku juga mau bohong, misalnya seperti itu. Ya tidak boleh ya kan? Mengajarkan anak supaya menjadi dirinya ya. Jadi kepribadian guru harus berakhlak mulia. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi sosial, merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat, sekurang-kurangnya meliputi dapat berkomunikasi secara lisan atau tulisan, isyarat. Itu harus, karena bagaimana kalau tidak bisa berkomunikasi dengan baik, ya guru itu dalam mengajar kan harus berkomunikasi. Kadang kita aja memberikan materi A misalnya, nggak semua langsung paham. Jadi harus dengan komunikasi tertentu. Dengan satu murid bisa ditangkap, tapi murid yang lain belum tentu. Kemudian yang kedua, menggunakan teknologi komunikasi secara fungsional. Yang ketiga, bergaul secara efektif dengan peserta didik. Yang selanjutnya adalah kompetensi profesional, merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu, teknologi, dan seni, sekurang-kurangnya meliputi penugasan A. Materi pelajaran secara luas dan mendalami sesuai standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran yang diampunya. Jadi profesional itu misalnya guru penjas menguasai materinya. Misalnya permainan kecil, bola kasti, saya ambil contoh. Ya berarti harus tahu teorinya, luas lapangannya berapa, peralatan yang digunakan apa saja, kemudian cara memainkannya itu seperti apa, peraturan permainan itu seperti apa, harus bisa mendalami pelajaran yang diampuni. Yang kedua adalah konsep-konsep dan metode disiplin keilmuannya. Itu tadi konsep-konsepnya seperti apa. Kalau misalnya peraturan baku seperti ini contohnya, kemudian di sekolah tidak ada peralatan atau ada kendala masalah, jadi guru harus profesional, bisa memodifikasi yang ada, yaitu supaya pikiran kita bisa berkembang. Ini kompetensi guru penjas. Selanjutnya, guru pendidikan jasmani adalah tenaga profesional yang menangani proses kegiatan belajar mengajar antara peserta didik dan lingkungannya yang diatur secara sistematis dengan tujuan membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohani. Itu menurut Agus S. Subroyoto 2001. Kemudian guru pendidikan jasmani yang efektif dan efisien adalah jika
Nah, ini penting nih. Guru tidak mudah marah. Jelas. Guru memberi penghargaan dan pujian pada siswanya. Nah, ini yang kadang jarang. Ketika anak itu mengalami masalah atau nilai jelek, kadang akan ditekan terus. Tapi ketika ada anak yang berprestasi, kurang diberikan penghargaan. Jadi harus imbang lah. Ketika ada siswa yang salah, kita memberikan punishment. Tapi ketika ada yang berprestasi juga harus memberikan penghargaan. Kemudian guru berperilaku yang mantap. Waktu pengelolaan kelas tidak banyak, kelas teratur dan tertib, kegiatan bersifat akademik, guru kreatif dan hemat tenaga. Nah, ini kalau guru yang pintar, guru yang cerdas, guru itu membuat suatu permainan, ini dalam konteks penjas ya. Guru membuat permainan dengan tenaga yang sedikit, itu adalah guru yang hebat. Dia bisa dengan siswanya diajak menyusun permainan atau itu namanya efektif dan efisien. Hasilnya maksimal tapi tenaganya minimal. Kemudian siswa aktif dan kreatif. Tugas siswa terlalu terpantau. Nah, sekarang di era 4.0 ini harus nggak mau ada namanya knowledge atau pengetahuan. Pengetahuan itu tentang perkembangan dunia olahraga saat ini. Ya kan, ada dari information, kemudian education, learning, experience, analysis, solution, itu bisa menjadi cara untuk mengajar kita, pengetahuan kita. Karena kalau kita monoton di buku satu aja itu nggak akan berkembang. Tapi sekarang ada namanya Google atau YouTube, bagaimana cara memodifikasi permainan, itu sudah banyak sekali, tinggal diri kita mau tidak atau tidak. Iya kan? Informasi dari mana aja bisa, dari YouTube, Google, sebagainya itu bisa, tinggal diri kita mau atau tidak. Kemudian teknologi, nah ini yang saat ini sudah berkembang, terutama di dunia olahraga. Yang paling gampang lah itu sudah ada teknologi VAR kalau di sepak bola, ya kan? Kita mau nggak mau harus mengikuti perkembangan zaman. Kemudian mengukur diri kita. Kalau mungkin dulu lari 100 meter harus diukur dulu. Sekarang mah tidak, pakai aplikasi juga bisa diukur jaraknya, sudah lari berapa jauh, atau ketika bersepeda sudah berapa jauh, kita dapat menghitung jaraknya berapa kilometer. Itu sudah ada teknologi. Mau nggak mau para guru juga harus ikut mengikuti perkembangan zaman ini. Jadi efektif dan efisien, harus mengikuti zaman. Nah, ini seperti yang yang sudah berkembang pesat, VAR sudah menjadi teknologi andalan di sepak bola. Kita harus mau nggak mau harus ikut perkembangan teknologi, ya kan? Kemudian tenis lapang sudah bagus cara mengukurnya gimana. Nah, ini terlebih untuk perkembangan anak didik kita, motoriknya, biomekanik dalam gerakannya seperti apa, bisa dengan teknologi. Nah, ini juga seperti ini orang yang mengukur denyut nadi melalui jam tangan, itu sudah sangat canggih. Oke. Guru penjas harus melek teknologi. Ya, mau nggak mau harus melek teknologi supaya perkembangan peserta didik menjadi lebih baik. Oke, itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih atas atensinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.